Dah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seraloda. Kali ini kita sama Mbak Fitri. Ya, Apa kabar Mbak? alhamdulillah. Jadi Mbak Fitri ini punya tempat yang bisa dibilang puja sera ya Mbak ya. Ya, Dulu tuh Mbak Fitri tuh jualan kue ya. ya jualan. Ini sorry ya, ini kita di pinggir jalan, jadi kafe Agak bising. kafe apa puja sera Mbak? Puja sera. Puja sera ya, bukan kafe ya. Iya. Tapi Tapi orang-orang biasanya bilang kafe gitu. orang bilangnya kafe karena ya tempat nongkrong, tempatnya enak. Nanti kita kasih tahu tempatnya. Makanannya juga banyak di sini, macam-macam, ada beberapa tenan, dan itu dari masakan tradisional sampai masakan kekinian. Jadi yang datang ke sini ya anak muda, ya orang tua, ya keluarga, itu kalau ngumpul ya di sini tempatnya gitu. Balik lagi Mbak, dulu Ya. yang aku tahu 1 tahun yang lalu lah kalau nggak salah, Mbak Fitri itu kan jualannya kue ya, Ya, kue. kue-kue, pizza, Ya, kue pizza. kering kalau lebaran. Terus tiba-tiba Jadi kayak gini. jadi gitu kafe. lah. Nah sebenarnya aku udah tahu waktu Heeh. bangunan ini. Aku pikir bikin toko Ya. kue ya, Iza Cookies namanya. Ya. Aku udah tahu. Tapi aku nggak nyangka kalau tiba-tiba jadi kafe gitu loh. Jadi gimana ya? Cita-cita aku kan gimana caranya ini bisa berkembang gitu loh. Hmm. Jadi aku bisa bikin kue tapi online aja. Jadi orang kan kurang tahu. Iya, dulu online ya. Ya, akhirnya dibikinkan ini toko kecil-kecilan kan sama orang tua. Setelah jalan sekitar 3 bulan, alhamdulillah rame. Ya. Tapi saya tuh masih mikir, tapi orang biasanya di sini kan cuma beli terus pulang, beli pulang. Kuenya nih. Iya. Oh ya. Akhirnya kan tetap kelihatannya tuh kayak sepi gitu loh. Hmm. Nah, suami saya tuh punya ide, gimana kalau kita bikin puja sera. Jadi ada banyak makanan yang disediakan gitu loh. Jadi orang-orang tuh pasti bakalan mampir ke sini. Kelihatan tuh, oh ini rame Rame. ya, kayak gitu. Ya. Terus aku juga nggak jualan sendiri gitu loh. Akhirnya Ya. ya udah Bismillah. 1 bulan akhirnya semuanya itu tercapai. Jadi puja sera kayak Jadi gini. sera. Ya, alhamdulillah gitulah. Kendalanya apa pertama kali? Kendalanya apa ya? Ngumpulin pedagangnya atau Alhamdulillah Enggak ya? enggak sampai ayo buru-buru apa yang sewa-sewa tempat gitu ya, enggak. Karena orang ini mau buat apa sih kok kayak stand-stand kecil gitu. Sedangkan di sini itu kan di wilayah Ujung Pangkah ini Ya. Gresik belum ada ya namanya puja sera. Hanya Ya. kafe-kafe biasa itu ya. Warung Akhirnya kopi. tapi orang di sini kan suka berjualan. Nah, Oh ya. akhirnya itu cuma aku posting belum sampai seminggu itu udah banyak Udah banyak. yang minta aku gabung ya kak ya, gabung ya, aku DP dulu ya kak ya. Pokoknya ini kalau udah banyak yang full, udah full semua, aku langsung opening gitu. Jadi alhamdulillah nggak sampai yang lama gitu orang mau masuk bareng-bareng jualan itu nggak sampai. Cuma kendalanya yang dulu itu kan apa ya, dana itu bener-bener ngepres. Press Ya. minim. Ya. Jadi waktu stand udah ada yang masuk, ini gimana aku ada bangku-bangku itu kan memang butuh biaya. Jadi orang-orang ini ayo langsung aku tarik itu dari sekian bulan gitu. Jadi semuanya itu ya ini ya apa ya, operasionalnya masih masuk untuk ke pejaseranya. Jadi untuk awal Itu benar-benar modalnya itu diminta gitu. pembayaran berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan pertama. Iya. 6 bulan pertama dengan per bulannya harga
ya miring lah daripada yang lain. Lebih miring ya, lebih terjangkau lah ya. Iya, terjangkau. Mungkin itu yang membuat peminatnya tuh cepet ya, banyak ya. Iya. Iya, alhamdulillah. memang untuk informasi aja di daerah Ujung Pangkah ini itu yang jualan makanan banyak banget. Jadi emang orang apa ya untuk passion di usaha kuliner tuh luar biasa ya. Iya, harus Jadi, kreatif lah. Mereka butuh tempat untuk berjualan selain online. Mereka butuh tempat untuk exposure produknya mereka gitu. Habis buka, oke lah, buka. Lalu ada lagi yang buka, ada lagi yang buka. Ini nggak apa? Kalau saya sih ya, saya kan jual makanan juga. Iya. Saya jual makanan juga. Begitu ada yang niru, ada rasa ini sih, gitu. Iya. Manusiawi. Manusiawi ya, Iya. wajar ya. Berarti saya nggak salah ya. Iya. Tapi kalau manusiawi. saya menyikapinya, ya udahlah, nggak apa-apa. Toh saya juga jualan bukan produk orisinil kan, gitu Iya. kan, bukan kreasi saya, orisinil saya. Jadi ya udah nggak masalah. Kalau gitu. Paling saya ininya strategi saya adalah merubah menu. Jadi kayak bener kata Mbak Tutu tadi, kita harus kreatif ya. Iya. Kita harus kreatif. Jadi soal menunya, soal rasa, soal harga, gitu. Soal promo juga. Nah, kafe itu kan sekarang kan nggak cuma ini ya, nggak cuma ini ya. Pujasera ada lagi. Sebelah sana ada lagi, sebelah situ ada lagi. Konsumen ada pengurangan? Alhamdulillah enggak. Enggak. Mungkin karena kadang cuaca aja sih. Oh. Tiba-tiba mendung. Jadi orang tuh males mau ke sini. Kalau untuk pengunjung, alhamdulillah masih tetap ramai di sini. Masih rame ya? Iya. Iya sih, saya juga lihat kenapa saya ajak podcast Mbak Putri, karena saya lihat emang di antara yang lainnya nih, tempat Mbak Fitri ini, Cafe J ini masih lumayan stabil lah, gitu. Makanya saya pengen tahu nih, kiat-kiatnya apa gitu loh, supaya bisa ya stabil lah. Soalnya kan gini, rata-rata orang tuh kan rame buka tempat rumah makan atau kafe, rame di awal karena mungkin ada promo, lalu orang penasaran juga seperti apa rasanya gitu, seperti apa tempatnya. Tapi begitu bermunculan kafe yang lain, pindah. udah drop, orang tuh Drop. pindah lagi ke sana. Pelanggannya berkurang gitu kan. Iya, biasanya kan gitu. Iya. Saya sih nggak ada trik khusus ya, nggak ada. Saya juga masih belajar. Ini pertama kali saya tuh terjun termasuk bisnis Pertama kali gitu ya? loh. Pertama kali. Kita apa ya? Harus bikin pelanggan tuh merasa nyaman gitu loh. Nyaman. Karena nyaman. Betul. Pertama tuh nyaman. Karena ada yang sampai orang tua biasanya tuh kan malas keluar kayak kafe. Biasanya kan orang yang muda-muda aja. Di sini tuh sering terkadang tuh orang tua itu malah sendirian. Sendirian. Makan sendirian di sini, entah makan soto atau nasi goreng atau apa. Mereka itu sendirian. Terus saya tuh tanya, kenapa kok sampai sendirian ke sini? Terkadang juga pakai baju yang bener-bener biasa gitu loh. Yang ya Emang harusnya ya, gimana? Enggak, kadang kan orang kan oh mau ke kafe, bajunya agak yang rapi dikit lah. Ya. Kadang kan kayak gitu. Ternyata mereka tuh bilang di sini tuh nyaman. Gitu. Orang-orangnya juga enak. Nyamannya Kayak apa? gitu. Dari segi apa ya ditanya nggak? Katanya sih nuansanya kayak nuansa apa ya? Kekeluargaan kah? Kayak gitu loh. Jadi nggak Dari- yang bener-bener kayak kafe beneran, Pujasera beneran tuh enggak. Jadi kayak dibilang pinggiran juga iya. Kayak homey ya, rumahan Iya, ya. apa ya namanya kayak gitu ya. Susah aku nyebutnya. Iya, iya. Pokoknya ini orang itu bilang di sini tuh nyaman kayak gitu. Terus harus kreatif kreatif lagi. Jadi gimana caranya kita tuh mengembangkan menu terbaru. Jadi meskipun ada apa tetap
menu ini tapi pasti ada tambahan. Aku sering bilang Tapi kayak kan gitu. ini kan tenan, Mbak. Bukan menunya Mbak Fitri sendiri. Iya, kadang tuh aku bilang gini, Mbak, kalau bisa nambah menu lagi ya nggak apa-apa. Oh, jadi ada komunikasi sama tenan. Iya. Kita kasih ide-ide buat Iya. tenan, buat Jadi kembangin aku lagi. tuh bener-bener pengen merangkul gitu loh. Oh. Jadi orang yang sewa di sini juga, stand di sini semuanya tuh udah kayak keluarga bagi aku. Aku menciptakan keluarga kayak gitu. Jadi nggak yang pemilik sama yang penyewa itu ada dinding. Enggak, aku nggak nyiptain itu. Jadi gimana caranya aku tuh merangkul semuanya. Gimana Kayak cara gitu. ngerangkulnya gimana? Ngerangkulnya gini. Aku melihat di sini alhamdulillah ya, orangnya tuh rukun-rukun. Rukun-rukun. Jadi ya itu tadi, kita tuh nggak melihat di sini tuh ada batasan antara pemilik sama yang apa namanya yang sewa ataupun yang jaga, itu nggak ada. Jadi Oh. bener-bener kita itu menyatu gitu loh. Jadi semisal ada yang menu ada yang kurang atau apa, saya tuh pasti langsung ngomong, Mbak ini kurang ini. Terus lagi dulu juga ada yang bilang, ini loh kafenya, ayo apa ada orang bersih sendiri, kebersihan. Semisal contoh ya, kebersihan. Aku nggak mau. Atau kita bikin piket, siapa yang hari apa untuk bersih itu kan perlu. Aku nggak mau, nggak usah kayak gitu. Kita bareng-bareng di sini. Gimana caranya ini tetap bersih, kafenya tetap bersih. Bagaimana caranya kafe ini tetap rame. Ayo kita bareng-bareng. Jadi kayak semisal promosi. Ada stand yang masuk baru. Ya, kita kan punya grup sendiri ya, grup. WA. Iya. Punya grup sendiri. Jadi Antar pedagang ini nih. Jadi semisal tenan. ada stand yang masuk, kita tuh sama-sama promosiin. Jadi bukan promosi Dirinya tentang sendiri. dirinya sendiri, enggak. Jadi semuanya Semuanya itu dipromosi. dipromosikan. Oh. Kayak gitu. Jadi semisal ada yang contoh lagi, ada yang salah satu stand tiba-tiba rame. Terus stand yang lain itu masih agak Sepi lah. longgar lah. Stand yang lain itu pasti bantuin. Di mana stand yang rame ini tadi. Di sini Iya. tuh seperti itu gitu loh. Ya tapi membentuk karakter kayak gitu kan susah. Susah. Karena persaingan itu kan manusiawi. Hmm. Ngelihat depannya rame, kita sepi, bengong gitu kan. Pasti kan ada perasaan. Nah, itu gimana? Komunikasinya gimana Mbak Iya, Fitri ke mereka? gimana ya? Itu kayak ngalir Pakai aja. grup WA itu. Enggak, jarang. Ya mungkin Di grup WA malah jarang. iya jarang. ngomong. Cuma kadang aku ada ini, udah gitu aja. Oh. Gimana ya? Kalau waktu ya contoh semisal baru buka gini kan pasti pelanggan masih belum ada. Nah, itu kita itu sering kumpul di satu meja. Jadi semisal ada pelanggan Ya, yang ya. agak sepi juga, kita tuh nggak ada rasa kayak gitu. Ya, Insya Allah nggak Insya Allah ada nggak ada, rasa ya. kayak gitu. Kita bareng-bareng gitu loh. Intinya tuh rukun, harus ngerti lah, sama-sama ngerti. Intinya kayak gitu. Tapi Mbak Fitri tahu nggak omset masing-masing tenan mereka, maksudnya bagi mereka itu memuaskan atau untuk Saya Ya, pernah untung lah gitu. pernah tanya. Alhamdulillah ada yang sampai 1 ke atas, 1 Per hari? juta ke atas ya per Ya, hari. Ada yang oke. sampai 1 juta ke atas. Ada yang ya pokoknya rata-rata masih 500 ke atas. 500 ke atas. Jadi intinya mereka itu nggak rugi Iya, untuk sewa, untuk Operasional, bayar gaji. bayar pegawai gaji, Aha. iya, insya Allah enggak. Jadi mereka itu tetap benar-benar tuh alhamdulillah gitu loh bisa masuk ke sini. Saya juga pernah, saya tuh pernah tanya, kalau semisal sewa habis, apakah kalian ini tetap lanjut di sini atau keluar? Kan banyak alasan kayak gitu kan. Saya tuh jawabannya cuma satu, saya nggak mau keluar. Saya
sayang sama KVJ. Ya kalau Sampai misalkan seperti menguntungkan ya ngapain keluar, bukan bukan sayang kafenya, kalau saya sih sayang omsetnya. ya 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 wajar lah. Iya. Padahal di rumah sendiri tuh mereka tuh ada yang udah buka loh. Tapi tetap. Buka stand juga di rumah. Iya, tetap buka stand. Jadi di sana main, sini juga main. Jadi orang-orang tuh pinter loh. Kayak gitu. Suka saya. Kadang juga Mbak, ayo bikin acara yuk. Gini, gitu. Dulu pernah kok di sini tuh dibuat kayak acara anak-anak masak-masak gitu loh. Iya, cooking Ya, class. cooking class. Saya tahu itu. Iya. Ya. Terus, Jadi semakin oh ya, oke. Ini kalau syuting sore, kalau daerah sini, suara-suara dari masjid itu emang mendekati maghrib seperti ini. Nah, ini kayaknya masuk. Jadi kita break dulu. Mungkin kalau lanjut malam lagi gitu bisa. nggak apa-apa. Habis maghrib kita Silakan. lanjut lagi ya. Mungkin suasananya bisa lebih Lebih cerah. oke, lebih lampu-lampunya udah nyala. Nanti kita lihat sekalian. Oke. Nanti kita lanjut. Cek. Ya, alhamdulillah kita udah sholat maghrib. Kita lanjut lagi ngobrol ya Mbak ya. Ya. Ini ajaibnya kalau habis break yang tadinya penuh jadi kosong. Tadinya penuh jadi kosong. Jadi setengah. Jadi kosong. Kesempatan buat makan. Makasih loh Mbak. Enak loh. Ini yang mana ini? Tenan yang mana? Apa Saya sendiri. buatan sendiri? Iya. Oh jadi Mbak Fitri jualan makanan juga sini? Iya, jualan makanan juga. Minuman. Minuman juga. Cuma lebih ke kue kalau saya. Jualan kue. Tapi kuenya nggak dimakan di sini? Enggak, biasanya dibawa pulang. Kue kering ya? Iya, kue kering. Kue kering, brownies gitu ya? Ya, terus gitu. Ah ini nih, kan biasanya kalau Pujasera Ya. minuman tuh kan dimonopoli sama Ya, yang owner punya. yang punya tempat. Di sini aku lihat kok bebas mau jualan minuman, makanan. Mbak Fitri juga jual makanan, nggak dibatasin kayak gitu. Kan saya tadi yang dari awal sudah bilang kalau saya tuh di sini membentuk kayak keluarga. Seperti itu. Jadi tidak ada batasan. Pokoknya kalau mau masuk cukup punya inisiatif sendiri mau jualan apa, jangan sampai sama gitu loh sama Bentrok. jualan orang lain. Iya, intinya itu seperti Jadi, itu aja sih. Walaupun minuman tapi nggak boleh sama Iya, nggak boleh jenis sama. minumannya. Makanan juga kayak gitu. Kalau di sini kan yang jualan minuman yang lain kan seperti boba, seperti itu. Kalau saya kan pasti cuma es teh atau pop es kayak gitu kan beda. Intinya seperti itu. Jadi nggak boleh masuk minuman gini. Nggak ada kayak gitu karena ya memang kita kerjasama, kita sama-sama bareng seperti itu. Jadi itu kali ya yang bikin ya kuncinya, salah satu kuncinya yang bikin Insya Allah seperti itu. bikin orang betah ya. Iya. Dan omset mereka juga nggak terbatas akhirnya, Iya. iya kan? Jadi orang juga terus lanjut sewa. Nah, tadi kita udah ngomong masalah, Mbak Fitri udah kasih tips ya, Ya. saya gimana mempertahankan supaya kafe atau Pujasera itu tetap stabil ramenya. Satu, nyaman, dibuat nyaman itu masing-masing lah. Masing-masing pemilik tempat itu mungkin bisa tahu karakter tempat masing-masing seperti apa nyamannya. Kedua, membangun kekeluargaan sesama Ya, tenan sama. supaya nggak ada saling iri ya. Iya.
Karena biasanya pikiran negatif dari tenan itu bisa mempengaruhi tempat juga ya. Iya. Ya, kadang-kadang rasa iri, rasa apa itu bisa ke bawah loh. Itu percaya nggak percaya loh. Iya. Jadi kalau misalkan ada satu yang punya perasaan negatif, Rata-rata. iya itu bawa ke tempatnya juga. Jadi auranya tuh nggak, ya ini sih percaya nggak percaya ya. Hmm. Ya. Tapi itu bagus sih, bagus itu. Terus apalagi tadi masalah Menu. kebersihan dijaga Iya, bareng, kebersihan. menu juga bebas ya, maksudnya Bebas. bebas tapi dalam artian nggak Nggak sama, sama. nggak tabrak-tabrakan lah kayak gitu. Ya akhirnya konsepnya rata lah, masing-masing kanan mendapatkan hasil yang baik ya. Ya, karena semisal satu keluarga kesini bareng-bareng itu kan pasti yang satu pengen makan ini, satu pengen makan Iya, ini. tadi tuh rame kayak tuh. Gitu, iya. Tadi tuh rame tuh menjelang maghrib, nanti ada video tadi saya videoin sebentar. Biasanya ini kalau habis maghrib tuh masih agak ya gini. agak Ya sepi. biasanya orang sholat Habis dulu isya itu udah sampai isya gitu kan. Rame lagi biasanya habis Habis isya. isya baru orang santai lagi ya. Sampai orang kumpul itu lagi di kafe. sering tanya itu, kenapa sih kok kafenya itu jam 9 udah sepi, udah tutup kayak gitu. Kenapa nggak sampai malam gitu? Karena saya bilang alhamdulillah yang jualan tuh Udah sampai habis. jam 9 itu laris. Mm-mm. Kadang itu belum sampai jam 9 udah tutup, udah Hmm. pulang, udah capek kayak gitu. Mm-mm. Alhamdulillah Kak. Buka semisal jam kayak- berapa? Buka itu habis asar. Terus asar Jam 4, setengah 5. jam 9 udah Ya, habis rata-rata. Ya, rata-rata jam 9. Tapi kalau ya. banyak yang nanya gitu kan enakan ditambah dong stoknya. Maksudnya gini, jangan Iya. sampai orang kecewa. Ya. Udah datang, loh kok tutup, kok udah tutup gitu. Besok-besok. Tapi nggak ya, nggak ada. Pernah saya bilang gitu, ayo agak maleman gitu. Sudah capek, Mbak. Gitu. Karena terlalu laris. Iya, Ya. sudah capek, Mbak. Ya, saya juga pernah ngalamin sih kayak gitu. Jadi di tempat saya jualan itu ya udah Ada capek, juga. walaupun dipaksa sama yang punya tempat, ayo sampai malam lagi sampai malam karena kafe waktu yang tempat saya jualan itu dia 24 jam. Jadi tamunya sampai jam 12 tapi kita jam 10 udah capek, belum lagi kan closing kan kita harus beres-beres. Iya. Kita harus cuci piring segala macem, wes udah. Emang nggak kuat sih, nggak kuat. Ada Apalagi- juga yang bilang kenapa nggak buka dari pagi atau dari siang gitu. Nah, yang untuk yang salah satu stand tuh bilang gini, saya di rumah juga masih masak buat sore buka ini. Ya, buat Contoh, persiapan. seperti persiapan kayak soto juga kan masaknya kan dari pagi Iya. gitu. Jadi ya tetap kita bukanya sore. Nggak sore. Kalaupun ada yang pengen buka pagi atau siangnya, saya memperbolehkan. Gitu. Jadi Tapi nggak ada batasan Sebenarnya nggak ada waktu. batasan ya, cuma masing-masing tenan aja ya. Iya. Kesiapannya seperti apa. Terus apa lagi Mbak? Ada tips lagi nggak selain itu? Apalagi ya? Selain tadi ya apa? Kenyamanan, kekeluargaan. Karena saya juga sama-sama masih belajar ya. Jadi saya nangkepnya seperti itu. Saya ngajak podcast sih, saya mau belajar. Ya udah kita cari Gitu. belajar. Dan kita kasih apa pembelajaran buat yang nonton lah. Kalau misalkan ada yang mau buka kayak gini tuh harus seperti apa sih? Ya pertama yang Kalau yang fasilitas, pertama, fasilitas sorry. dari saya. Enggak, maksudnya kalau fasilitas itu menurut Mbak Fitri standar aja ya. Pengaruh nggak sih kayak wifi Iya. apa segala macam? Pengaruh. Pengaruh. Cuma kalau menurut saya itu orang yang pakai wifi itu jarang kok. Jarang ya. Jadi kesini tuh bener-bener pengen makan, pengen kumpul sama keluarga, udah. Habis itu ngobrol bentar pulang, ganti orang lagi. Jadi kalau untuk wifi itu jarang orang tanya. Cuma fasilitas tambahan Fasilitas, aja. iya, tambahan aja. Jadi bener-bener faktor utama yang menentukan rame enggaknya ya rasa masakan Iya, itu ya. rasa masakan itu. Rasa masakan itu, ya. Rasa masakan nih ya. Mbak Fitri waktu pertama menerima tenan ini, Ya. di screening nggak? Dicobain nggak? Iya. Terus kalau misalkan nggak enak, ditolak? Saya bilang,
bukan ditolak. Oh. Ayo ditambahin, ayo dicoba lagi. Hmm. Jadi itu mungkin kalau yang pengen bener-bener ayo bikin kafe gimana caranya bener-bener bagus, nyaman atau ngerangkul. Ya. Merangkul kalau saya itu. Jadi ya itu. Jadi Mbak Fitri memposisikan sebagai konsumen ya. Oh ini kurang ini nih, jangan sampai nanti di tengah jalan nggak enak, jadi sepi. Iya. Katanya kasihan Sampai juga. sekarang pun kalau semisal ada yang berubah rasanya, itu saya protes langsung. Mbak, ini kok beda sama yang awal. Gini, Berarti Mbak Fitri gitu. tiap berapa hari nyobain lagi? Bukan tiap berapa hari sih, kadang Tiap hari. seminggu sekali. Oh, gitu. dirasain lagi. Iya, saya rasain ada lagi, berubah kok atau kurang enggak. beda gitu. Saya omongin, oh iya makasih ya Mbak ya masukannya. Iya. Jadi kalau ada menu baru juga, Mbak kurang ini, kurang ini. Ya itu. Itu kan termasuk merangkul. Jadi bukan yang cuek atau udahlah. Enggak gitu saya tuh. Ya, nggak ada bisnis makanan yang autopilot. Ya. Kadang-kadang kan orang menganggap udah buka kafe atau buka pujasera, ya sudah gitu dibiarin gitu aja. Yang penting duit udah masuk. Lah Ya itu. udah, ya kan? Saya tuh pengen ngomong kayak gitu, cuma kok kayak nggak enak gitu ya. Ngomong kemana? Di sini. Iya, kadang orang kalau mikirnya namanya perasaan orang kan nggak Iya. tahu gitu loh. Iya. Kan memang ada yang seperti itu. Pokoknya udah stand saya udah Udah laku. aku dapat uang gini-gini. Ya udah, kan ada yang kayak gitu. Tapi ya itu. Ya, Saya nggak mau kayak gitu. ya makanya ini kan kita rekam supaya orang tahu juga. Oh Iya. ternyata nggak bisa ya seperti itu tuh nggak Iya. bisa gitu. Kita nggak melulu berorientasi ya duit udah masuk ya udah selesai urusan gitu, nggak bisa. Ya. Iya. Ini kan standnya nggak terlalu banyak. Iya. Eh, kapasitasnya nggak banyak ya, luasannya juga mejanya nggak terlalu banyak. Iya. Dengan tadi Mbak Fitri bilang harga sewanya yang miring, Hmm. itu nutup nggak sih buat operasional? Alhamdulillah masih nutup saya. Masih nutup ya? Iya. Nutup, kecukupan, masih bisa ngantongin juga. Ya, susah ngantong. Alhamdulillah. Itu Kayak- apa karena Mbak Fitri ikutan jualan atau memang dari sewanya sendiri udah cukup? Dari sewanya sendiri sudah lebih dari cukup kok, Pak. Udah lebih cukup. Ya karena itu tadi, saya nggak mau yang tinggi-tinggi karena saya membangun kekeluargaan, bareng-bareng jualan, ya itu. Jadi mereka mungkin nyaman juga. Oh, Ya. sewanya nggak terlalu tinggi, terus ramah. Intinya tuh ya ramah juga. Jadi kalau sama pelanggan juga, saya tuh berusaha untuk dekat gitu loh. Hmm. Jadi dari mana atau Kenal nggak kenal? nggak kenal itu Ya disapa. iya saya sapa kayak gitu. Jadi orang Mbak Fitri kayak gitu. Jadi merasa kita itu udah kenal lama. Padahal Jadi- sebenarnya nggak kenal. Komunikasi dengan Komunikasi konsumen dengan juga baik, itu pokoknya. penting. Jadi interaksi dengan konsumen itu membuat konsumen ngerasa dihargai ya, Iya. ngerasa bahwa mereka tuh ada gitu, dibutuhkan di sini. Jadi itu juga penting. Catatan juga itu buat saya. Kalau promo-promo penting nggak Mbak? Penting juga. Enggak. Ini promonya ada nggak sih? Aku nggak pernah ngeliat kayaknya tiap berkala gitu ada promo atau Saya itu tiap 1 bulan sekali tuh pasti ngadain promosi. Entah itu beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 1 atau diskon. Saya tuh setiap 1 bulan sekali pasti ngadain kok. itu melibatkan tenan juga? Apa tenan diwajibkan Saya ikut seperti itu? mencontohkan. Mencontohkan. Ya, meskipun kita laris, kalau kita ngasih diskon atau promosi, pasti orang itu juga tambah suka. Kalau saya itu kayak gitu. Ya. Jadi meskipun kita rame, jangan sampai kita itu nggak ada promosi juga. Kalau konsumen Kalau jelas aku gitu. jelas lebih suka semakin sering ada promosi semakin. Tapi yang efektif kira-kira berapa lama? Sebulan sekali? Cukup Cukup ya. 1 bulan sekali. Nggak ada ini, nggak ada apa namanya kayak live musik atau apa Iya, dulu hiburan-hiburan. dulu pernah.
2 minggu sekali saya ngadain kayak live musik gitu. Terus ada yang bilang Kok ketawa duluan? ya saya ngajain juga Gak apa-apa, pelajaran dari aja. keluarga saya intinya. Kalau bisa nggak usah lah pakai live musik Mbak. Alasannya? Kayak gitu. Karena ini kan jadi buka nih. Gak apa-apa. Nggak, ini kita dari segi bisnisnya aja, nggak apa-apa. Ya, ini kan termasuk masih tanah keluarga. Iya. Tanah keluarga warisan lah ibaratnya. Nah, di belakang sana itu kuburan kayak kuburan khusus keluarga. Jadi nggak enak Mbak Iya, kalau iya, iya. didengerin dari belakang. Walaupun live Intinya tuh musiknya- kayak gitu. Ya, walaupun live musiknya nggak yang terlalu hingar-bingar ya. Iya, cuma katanya kalau mau menghargai nggak usah lah Mbak pakai live musik. Dari situ saya tuh nggak pernah pakai ngundang live musik lagi. Sedangkan anak-anak, ayo Mbak, kapan live musik? Nggak usah aja. Tapi pengaruh nggak? Aja. Ada dengan tidak ada? Alhamdulillah enggak. Nggak ada ya? Saya tuh ya mikir juga, nanti kalau nggak ada live musik lagi, penurunan nggak ya? Terus selama Ada khawatir ini- awalnya? Iya. Apa? Awalnya khawatir. Khawatir awalnya, karena kan memang sudah ramai. Nah, kasih live musik, malah pertama kali saya kasih live musik itu sampai penuh, tidak. Nggak nampung Iya, nggak nampung kapasitasnya ya. Iya, nggak nampung. Jadi orang-orang juga kan suka yang jualan ini sama ramai gitu. Tapi akhirnya saya lihat ke depannya, oh masih aman. Jadi tetap ramai gitu loh, meskipun nggak ada live musik, alhamdulillah masih tetap ramai. Jadi berapa bulan ya? Sudah 3 bulanan ini saya nggak pakai live musik, masih ramai. Masih ramai? Iya. Mungkin justru karena kita menghargai yang sudah nggak ada, malah jadi ada berkahnya. Alhamdulillah, semoga saja. Mungkin itu ya. Jadi hal-hal yang Kayak gitu kan kayak percaya gitu. sama nggak percaya ya. Iya, memang. percaya nggak percaya emang ada. Bicara soal percaya nggak percaya, Mbak Fitri percaya nggak ada hal-hal mistis yang buat Percaya. penglaris? Percaya. Percaya? Percaya. Jangan-jangan pakai? Alhamdulillah. Beneran saya nggak pernah seperti itu. Nggak pernah. Tapi ada ya, denger-denger ya. Iya. Dengar-dengar. Pastilah kayak gitu itu. Kalau- Namanya manusia. Ngaruh nggak sih kayak gitu? Nggak tahu ya, karena saya beneran nggak ada pikiran seperti itu. Apalagi di sini tuh termasuk permisi keluarga saya tuh termasuk orang ya terpandang lah, dilihat sama orang kayak gitu kan. Jadi nggak ada lah pikiran saya kayak Jadi gitu. kalau mau pakai kayak gitu juga Iya. malah ini ya. Malah malu-maluin kalau ketahuan Malu-maluin sama ya? orang. Iya. Iya. Iya, iya. Oke deh. Ya cukup ya. Cukup. Kita belajar dari Mbak Fitri gimana caranya mengelola sebuah pujasera supaya stabil ramenya. Tadi yang bisa saya catat adalah, koreksi kalau saya salah, masalah kenyamanan konsumen, kedua masalah hubungan dengan tenan juga harus dijaga secara kekeluargaan, dan hubungan dengan konsumen juga harus. Jadi tidak hanya kenyamanan tempat, tapi interaksi dengan konsumen itu penting. Selain masalah masakannya sendiri emang harus enak gitu. Ada screening dan ada pembinaan ya, kira-kira seperti itu ya. Iya. Oke Mbak Fitri, makasih banyak waktunya. Maaf udah ganggu dari Enggak, kemarin. saya juga senang. Mudah-mudahan kita bisa maju sama-sama. Amin. Tidak ada persaingan yang tidak sehat. Amin. Sesama penggiat kuliner di ujung pangkah dan dimanapun, kita belajar sama-sama. Terima kasih Mbak Fitri, terima kasih yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di lain waktu bersama Sreloda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.